Selamat datang di kota Cirebon. Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan berisi dua kompleks bangunan bersejarah, yaitu Dalam Agung Pangkuwati yang didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana dan kompleks Keraton Pangkuwati yang sekarang disebut Keraton Kasepuhan yang didirikan oleh Pangeran Mas Zainul Arifin pada tahun 1529 Masehi. Pangeran Cakrabuana bersemayam di Dalam Agung Pangkuwati, Cirebon. Sebutan Pangkuwati dulunya bernama Keraton Pangkuwati. Sebutan Pangkuwati berasal dari nama Ratu Dewi Pangkuwati binti Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Ia wafat pada tahun 1549 dalam Masjid Agung Sang Pencipta Rasa. Dalam usia yang sangat tua, nama dia diabadikan dan dimuliakan oleh nasab Sunan Gunung Jati sebagai nama keraton, yaitu Keraton Pangkuwati, yang sekarang bernama Keraton Kasepuhan. Keraton Kanoman. Pada awal abad ke-15 sebelum menjadi Keraton Kanoman, daerah ini hanya sebuah pemukiman kecil bernama Tegal Alang-Alang. Kemudian Pangeran Walangsungsang yang dikenal juga sebagai Pangeran Cakrabuana berhasil mengembangkan dan menguasai daerah tersebut serta mendapatkan pengakuan dari ayahnya Prabu Siliwangi untuk menjadi pemimpin. Pada 1479, Pangeran Walangsungsang menobatkan Syarif Hidayatullah, yaitu anak dari adik perempuannya Nyai Rara Santang, sebagai tumenggung, yaitu gelar bagi kepala daerah. Penobatan tersebut tersiar hingga Kesultanan Demak sehingga Syarif Hidayatullah diberi gelar oleh para wali di Demak sebagai penetap panatagama di tanah Sunda dengan nama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati wafat pada 1568. Posisinya digantikan oleh putranya, yaitu Panembah Ratu. Panembah Ratu kemudian wafat dan digantikan oleh Pangeran Karim atau dikenal juga sebagai Panembah Ratu II. Panembah Ratu II diasingkan hingga ia meninggal pada 1666 dan dimakamkan di Bukit Girilaya sehingga Kesultanan Cirebon terjadi kekosongan kekuasaan. Pangeran Wangsakerta saat itu merupakan satu-satunya penerus karena kedua saudaranya diasingkan. Tetapi meski diasingkan, keduanya berhak untuk memimpin sehingga terjadi konflik. Melihat hal tersebut, Sultan Banten bernama Sultan Ageng Tirtayasa pergi ke Mataram dan berhasil membawa pulang Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya ke Kesultanan Cirebon. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa membagi Kesultanan Cirebon menjadi tiga, yaitu Kesultanan Kanoman dipimpin oleh Pangeran Kartawijaya, Kesultanan Kasepuhan dipimpin oleh Pangeran Martawijaya, dan Panembahan Cirebon dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta. Keraton Kacirebonan. Saat itu, tahun 1670, Belanda mulai memasuki kedaulatan Keraton Kanoman yang dipimpin oleh Pangeran Hairudin. Hal ini ditentang oleh putra mahkota kesultanan yang tak lain adalah Pangeran Muhammad Hairudin. Melibatkan rakyat Cirebon yang mendukungnya, peperangan melawan kolonial Belanda berlangsung setidaknya hampir sekitar 5 tahun. Namun, pada tahun 1696, Pangeran Muhammad Hairudin berhasil dikalahkan dan diasingkan ke Ambon, Maluku. Pengasihan tersebut membuat Pangeran Hairudin yang telah uzur tidak memiliki putra mahkota untuk diangkat menjadi Sultan Kanoman. Hal ini dimanfaatkan pemerintah Belanda secara sepihak untuk mengangkat Pangeran Imamuddin yang pro-kolonial sebagai Sultan Kanoman yang kelima. Namun, pengukuhan yang tidak direstui rakyat Cirebon ini membuat peperangan semakin merajalela dan menyebar hingga ke daerah luar Cirebon. Pada akhirnya, Pangeran Muhammad Hairudin dipulangkan guna meredakan amarah rakyat kota yang berjuluk Kota Udang ini. Keraton Kanoman yang telah memilih Pangeran Imamuddin sebagai pemangku tahta membuat Pangeran Muhammad Hairudin mendirikan Kesultanan Kacirebonan dengan gelar Sultan Sarbon Amirul Mukminin pada tahun 1808. Makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir antara tahun 1408 sampai 1450 Masehi. Dan nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Pada tahun 1470, Sunan Gunung Jati menginjakkan kakinya di Cirebon. Dan baru pada tahun 1479 beliau diangkat sebagai Raja Cirebon kedua atau Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati wafat di usianya 120 tahun, tepatnya di tahun 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati memiliki istri yang berasal dari keturunan Cina, yaitu Putri Kaisar dinasti Ming yang bernama Putri Oing Ting Niong. Masjid Merah.
Masjid ini merupakan sebuah masjid yang berumur sangat tua yang didirikan pada tahun 1480 oleh Syarif Abdurrahman atau Pangeran Panjunan. Ia adalah seorang keturunan Arab yang memimpin sekelompok imigran dari Baghdad dan kemudian menjadi murid Sunan Gunung Jati. Masjid Merah Panjunan terletak di sebuah sudut jalan di Kampung Panjunan, kampung di mana terdapat banyak pengrajin tembikar atau jun. Masjid Panjunan semula bernama Musola Alta, namun karena pagarnya yang terbuat dari bata merah menjadikan masjid ini lebih terkenal dengan sebutan Masjid Merah. Awalnya masjid ini merupakan tangjung atau musola sederhana karena lingkungan tersebut adalah tempat bertemunya pedagang dari berbagai suku bangsa.